Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehubungan dengan hari ini adalah hari peringatan Ibu kita Kartini, maka sekarang gantian para istri yang menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Pada hari ini, hari Kartini, sebenarnya biasanya kalau pada umumnya kita disibukkan dengan Kartinian, berkebaya, lomba-lomba, dan sebagainya. Tapi karena keadaan, maka kali ini tidak seperti biasanya, kita harus tetap diam tinggal di rumah. Hari ini, renungan kita pagi ini dengan tema sikap dalam menghadapi kesulitan. Ini kami ambil dari 1 Samuel 25 dan ayat yang akan saya baca itu ayat 23 sampai 25. Demikian bunyinya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya, bebal orangnya. Tetapi aku hambamu tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh." Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari ini sebenarnya hari istimewa, hari khusus, hari Kartini. Nah, Tuhan mempunyai rencana yang khusus, yang mulia pada kaum wanita. Tetapi pada umumnya banyak sekali orang-orang menganggap remeh, rendah, dan wanita itu lemah. Tetapi Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong kaum Adam, kaum pria yang sepadan. Nah, seharusnya tidak demikian pandangan orang-orang itu. Karena kalau wanita itu lemah, maka tidak mungkin dia bisa menolong kaum pria. Kali ini kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Abigail, istri dari Nabal, seorang durjana. Dalam 1 Samuel 25 ayat 25 disebutkan, Nabal namanya, bebal orangnya. Karena itu, pastilah Abigail sering mendapatkan kesulitan-kesulitan dari suaminya. Walaupun Abigail sering mendapatkan kesulitan, tetapi ia tetap bertahan dalam rumah tangganya karena dia adalah seorang istri yang baik. Nah, pada saat itu Daud sedang menjadi buronan Raja Saul. Bukan karena kejahatan, tetapi karena Raja Saul iri pada prestasinya Daud. Sehingga Raja Saul berusaha membunuh Daud. Daud beserta dengan 400 pengikutnya harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain, dari suatu gua ke gua yang lain. Rombongan Daud ini juga seringkali ikut melindungi dan mengamankan ribuan kambing domba yang dimiliki oleh Nabal dari perampok, dari binatang buas di daerah Karmel. Dan gembala-gembala sangat berterima kasih dalam hal ini. Alkisah saat Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba. Seperti biasanya ada pesta, makan-makan, dan bagi-bagi makanan kepada sesama. Maka Daud menyuruh beberapa orang ke rumah Nabal. Dengan salam dan harapan ada sebagian makanan yang diberikan kepada orang-orang yang disuruh Daud itu. Tapi sayangnya bukan makanan yang didapatnya, tetapi caci maki dari Nabal. Nabal sebenarnya tahu orang-orangnya Daud inilah sangat berjasa bagi kambing dombanya. Tetapi Nabal tidak mau tahu dan tidak mau berbagi. Nah, mendengar kisah caci makian itu, Daud dan orang-orang yang lapar langsung turun gunung, marah. Dia akan membuat perhitungan kepada Nabal. Perkara ini akan menjadi perkara yang besar dan petaka sedang mendekat ke tempat Nabal. Untungnya Abigail segera tahu
mengetahui keadaan itu. Maka dia segera menyiapkan banyak makanan dan pergi menyambut rombongan Daud itu. Dengan kerendahan hati Abigail, dan dia mengatakan bahwa semuanya itu adalah kesalahannya, sehingga membuat sikap Abigail ini membuat kemarahan Daud dan orang-orangnya menjadi reda, sehingga malapetaka tidak terjadi di rumah Nabal. Sekarang kita juga sedang menghadapi kesulitan pandemi virus corona. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan ini? Hari ini kita sudah belajar dari tokoh Kartini. Kita mengenang tokoh Kartini yang dia berjuang untuk kaum wanita, berjuang bagi bangsanya. Dia terbitkan sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang, sehingga wanita-wanita di Indonesia bisa belajar dan berkarya dan membantu bahkan mengangkat derajat bangsa. Yang kedua, Abigail dari 1 Samuel 25 tadi. Abigail, wanita yang rendah hati dan cekatan dan tahu bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi. Seolah-olah sepertinya Abigail mempunyai ekstra hikmat dan kemampuan dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berkarya.